Aminhum radhiyallahu anhum al-akhillau wala adada yahsuruhum bal yaksuruna wa yaqillun. Di antara jenis-jenis para wali itu ada yang mereka itu namanya al-akhilla, para kekasih-kekasih Allah. Wali-wali akhilla ini tidak ada angka, tidak ada jumlah tertentu yang membatasi mereka, bahkan mereka kadang banyak, kadang sedikit. Qala Allah Ta'ala, "Attakhadallahu Ibrahim khalila." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu muttakhidzan khalilan, lattakhadzu Aba Bakrin khalilan, walakinna sahibakum khalilullah." Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih yang paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya saya angkat seorang kekasih, maka pasti saya angkat Abu Bakar sebagai kekasih. Ini isyarat bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama di antara sahabat yang lain. Akan tetapi teman kalian, yaitu saya sendiri, kata Rasulullah, itulah Khalilullah, kekasih Allah. Aminhum radhiyallahu anhum as-sumara'u wala adada yahsuruhum wa hum sinfun khasun min ahlil hadisi ghadha sinfu la haditha lahum ma'al rahim fa hadithuhum ma'allahi ta'ala. Di antara lagi para wali-wali itu ada para wali yang bernama Sumaro, para wali-wali Sumaro. Orang yang samir itu orang yang ngobrol. Wali Sumaro itu tidak ada jumlah tertentu yang membatasi mereka. Sumaro adalah kelompok khusus, kelompok ahli hadis yang khusus. Kelompok Sumaro ini tidak ada bisikan bersama arwah-arwah malaikat. Bisikan mereka adalah bersama Allah Ta'ala. Aminhum radhiyallahu anhum al-warasatu wa hum salasa asnafin adh-dhalimu li nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat. Di antara para jenis wali itu adalah al-warasah, para wali pewaris. Para wali warasah ini ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok dzalimun nafsi, yang berbuat dolim pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang sedang-sedang. Yang ketiga adalah orang yang cepat tangkas, mendahului urusan kebaikan, mendahului. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir." Allah Ta'ala berfirman, kemudian saya wariskan kitab itu kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka yang saya pilih itu adalah orang yang zalim pada dirinya, ada yang sedang-sedang, ada yang cepat beramal baik dengan izin Allah. Itulah semata-mata hanya itulah anugerah Allah yang agung. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil warisil mustafa annahu zalimun li nafsihi, yuridu hal Abi Darda'i wa amsalihi min ar-rijali alladziina zalamu anfusahum li anfusihim ay min ajli anfusihim hatta yus'iduha fil akhirati. Adapun pewaris firman Allah, pewaris yang dipilih Allah, bahwa dia itu adalah berbuat zalim pada diri sendiri, itu yang dimaksudkan adalah kelakuan atau perilaku sahabat Abu Darda dan orang-orang yang sejenis yang sama dengan Abu Darda, yaitu orang-orang yang
Mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri demi mereka sendiri. Demi diri mereka. Mendolimi diri sendiri demi kebahagiaan diri sendiri itu. Artinya demi diri mereka sendiri agar selamat, agar mereka menyelamatkan, membahagiakan diri sendiri sehingga dirinya sendiri yang mereka zalimi, sehingga di akhirat berbahagia mereka itu. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna li nafsika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan fa idza shama al-insanu da'iman sahara lailahu wa lam yanam faqad dzalama nafsahu fi haqqiha wa alayhi fi haqqiha wa dzalika dzulmu laha min ajliha. Kenapa kok sampai seperti itu? Berzalim pada diri sendiri demi keselamatan diri sendiri. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu punya kewajiban untuk dirimu dan dirimu punya kewajiban untuk dirimu, dan matamu punya hak yang menjadi kewajiban kamu untuk matamu, kata Rasulullah. Jadi apabila seorang manusia itu selalu berpuasa, bukan Daud tapi tiap hari, dan dia begadang semalam tidak tidur sama sekali, berarti dia telah berbuat zalim pada diri sendiri untuk haknya diri sendiri itu, dan berbuat zalim pada matanya untuk haknya mata. Nah, kezaliman seperti ini adalah demi kebahagiaan diri sendiri. Nah, itu maksudnya ya, jangan salah paham. Walihada qala adh-dhalimu li nafsi fa innahu arada biha al-azaimah wartikabal ashaddi lima arafa minha wa min junuhiha ila al-khasi wal badalah. Oleh karena yang dimaksud adalah itu menyengsarakan diri sendiri demi kebahagiaan diri sendiri. Allah berfirman, "Dzalimun li nafsi." Ada yang zalim pada dirinya sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah adalah pada dirinya itu azaim. Azaim itu kewajiban asal. Salat zuhur 4 rakaat tidak diqosor. Berwudu tidak tayamum, membasuh kaki tidak mengusap mujah. Nah, itu yang asli itu namanya azaim. Jadi kalau bepergian tidak mau qosor, tidak mau jamak, itu azaim. Wartikabal asyaddi, dan ibadah-ibadah yang dia lakukan yang lebih berat. Kenapa wali ini melakukan itu? Karena dia sadar bahwa ada watak dirinya itu yang suka yang murah-murah, yang ringan-ringan, yang qosor 2 rakaat, yang bisa dijamak, yang bisa tidak berpuasa karena perjalanan. Itu kesukaannya diri sendiri itu memang itu. Waja'ati sunnatu bil amrayni li ajli du'afai. Kemudian hadis Nabi datang membawa dua perkara, yaitu yang kewajiban asli dan yang kemurahan itu, keringanan, tayamum, kemudian qosor salat, jamak salat, tidak berpuasa, dan yang asli. Karena apa? Karena ada yang lemah. Memang ada yang lemah kalau perjalanan enggak kuat berpuasa. Atau memang ya fisiknya enggak kuat kalau sholatnya harus 4 rakaat. Falam yuridillahu ta'ala biqoulihi dhulli nafsi adzulmal madhmuma fi syar'i
Fa inna dzalika laisa bimusdhafan. Jadi yang dimaksud Allah di ayat itu zalimul nafsi itu bukan zalim yang tercela menurut syara. Bukan zalim yang dosa itu, bukan. Sebab apa? Sebab zalim yang dosa itu tidak mungkin dipilih oleh Allah. Sedangkan di ayatnya summa awrasnal kitab alladzina istafaina. Orang-orang yang saya pilih, orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan Allah. Wa amasani min warathil kitabi bahwa al-muqtasidu wa alladhi yu'ti nafsahu haqqaha min rahatin min rahatid dunya yasta'ina bidzalika ala ma yahmiluha alaihi min khidmati rabbiha fi qiyamiha baina rahati wa amalil birri. Adapun kelompok yang kedua dari pewaris-pewaris kitab, yaitu orang yang sedang-sedang. Orang sedang-sedang itu adalah orang yang dirinya telah diberi porsi ya, hak-hak untuk dirinya dari ketenangan, kebahagiaan dunia, agar dia dengan melakukan kesenangan itu tujuannya agar dibuat membantu untuk hal-hal yang membebani dirinya, yaitu mengabdi pada Allah. Mengabdi Allah dengan sholat, dengan tahajud, dengan sholat ini, maka perutnya diberi makan, dikenyangkan, perutnya diberi makan. Agar nanti khusyuk tahajudnya, maka tidur dulu. Itu namanya rohah, dibahagiakan dengan tidur dulu. Dia mana ya? Dan beramal-amal baik. Wa wahalun baina halaini, bainal azimati war rukhsati. Jadi kondisi kesenangan dia lakukan, pengabdian kepada Allah dia lakukan, itu namanya kondisi antara dua kondisi. Kondisi sengsara dan kondisi kemewahan. Yaitu antara hukum asal, kewajiban asal, dan keringanan syariat. Wahya qiyamul laili yusammal muqtasidu mutahajjidan li'annahu yaqumu wa yanamu. Di salat malam, di salat tahajud, orang muqtasid, orang sedang itu diistilahkan dengan istilah mutahajjid, orang yang bertahajud. Sebab tidak sah tahajud tanpa tidur dulu. Tahajud harus dulu. Jadi ini dikatakan sedang-sedang karena dia sholat dan tidur. Tidurnya itu kemewahan, sholatnya itu adalah kesengsaraan. Wa ala mithli hadza tajri af'aluhu. Sejenis ini sholat tahajud inilah semua perbuatan dia lakukan. Jadi enak karena perjalanan, akhirnya dia tidak berpuasa. Karena dia perjalanan, akhirnya sholatnya dipotong jadi 2 rakaat. Wa amma sabiqu bil khairati, adapun sabiqum bil khairat di kelompok ketiga, itu siapa itu? Fa wa al mutabadiru ilal amri qabla dukhulihi liyakuna ala uhbatin wasti'adadin. Adalah orang yang bergegas-gegas melaksanakan perintah padahal belum masuk waktu perintah itu dilaksanakan. Kenapa kok dia lebih cepat-cepat? Agar dia benar-benar persiapan dan lengkap dengan perlengkapannya. Wa idza dakhara waqtu kana mudhayyan li ada'i fardhil waqti la yamna'u min dzalika mani'un kal mutawaddi'i qabla dukhulil waqti wal jalisi fil masjidi qabla dukhulil waqti sholati. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, sudah azan, maka dia sudah siap untuk melaksanakan kewajiban waktu. Tidak ada kendala apapun yang merintangi dia untuk sholat tepat waktu. Sama dengan orang yang melakukan wudhu sebelum masuk waktu. Sebelum zuhur misalnya, dia jam 11, jam 10 dia sudah berwudhu.
seperti orang yang duduk di masjid padahal belum waktunya sholat wajib di masjid itu. Fa idza dakhala waqtu kana ala dhaharatin fil masjidi fa yusabiqun ila adai fardhihi wa as-salatu. Ketika waktu sudah masuk, maka dia sudah bersuci, sudah kondisi suci di masjid, lalu dia bergegas-gegas melaksanakan kewajibannya yaitu salat fardu. Wa kadzalika idza kana lahu malun akhraja zakatahu wa ayyanaha lailata faraghil hauli wa dafa'aha li rabbiha min awali sa'atin min al-hauli tsani lil amil alladhi yakunu alaiha. Termasuk juga orang ini termasuk yang sabiqun bil khairat, yang punya uang, punya harta kekayaan, zakatnya dia keluarkan dan dia sudah menyisihkan zakat itu di malam selesai 1 tahun, di malam pas 1 tahun, di malam harinya, mestinya besoknya siangnya mengeluarkan zakat, di malam harinya dia sudah persiapkan mengeluarkan zakat. Kemudian zakat itu dia berikan kepada yang berhak menerima zakat di awal jam dari 1 tahun. Kedua, dia kasihkan kepada amil, kepada panitia, kolektor zakat yang mengurusi zakat. Wa kadzalika jami'u ahwali af'alil birri kulliha yubadiru 'alaiha. Termasuk juga semua amal-amal baik-baik dia cepat-cepat melakukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Bilalin kepada Bilal, lima sabaqtani bima sabaqani al-jannah. Sebab apa engkau bisa mendahului masuk surga daripada saya, Abu Bilal? Qala Bilalun ma ahdatsu qaddu ila tawaddatu wa tawaddatu ila salatu rakataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Kata Bilal, saya tidak pernah hadas, tidak pernah batal wudhu saya, melainkan saya langsung berwudhu Rasulullah. Dan saya tidak pernah berwudhu kecuali langsung melaksanakan sholat rakaat, 2 rakaat rakaat wudhu. Kata Rasulullah, ya itulah yang menyebabkan kamu mendahului saya ke surga.